Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami alami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab. Kami memohon tuntunan Tuhan atas kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, itu boleh meneguhkan kami di tengah-tengah perjalanan iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Tolonglah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kiranya hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-35. Lukas 13 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-35, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu.
kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak, di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam pembahasan PA pada minggu yang kemarin, bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan perlunya setiap orang boleh mengalami pertobatan yang sejati. Firman Tuhan itu bukan hanya didengar berlalu begitu saja. Namun firman Tuhan yang kita dengar itu boleh kita simpan di dalam hati kita, dan terlebih kita boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kita dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan tentang bagaimana setiap orang harus mengalami sebuah pertobatan, harus mengalami sebuah perubahan hidup di dalam dirinya masing-masing. Lalu di dalam bagian ini kita boleh melihat bagaimana ketika Injil itu diberitakan, ya, kebenaran itu disampaikan. Kita boleh melihat bagaimana orang yang sudah 18 tahun ketika dia bertemu dengan Yesus, dia boleh mengalami pemulihan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Yesus menyampaikan tentang hal kerajaan surga. Memang ini mungkin sesuatu hal yang misteri pada waktu itu. Karena orang banyak pada umumnya masih buta dan keliru mengenai kerajaan yang sesungguhnya. Maka ketika Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga, Dia memberikan gambaran bagi mereka, ya. Menggambarkan melalui perbandingan satu sama lain. Yesus katakan, seumpama apakah hal kerajaan Allah itu, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Yesus sangat berbeda daripada yang mungkin mereka harapkan pada waktu itu. Bagaimana dia bekerja, bagaimana di dalam pelayanannya. Kalau kita boleh melihat, Yesus sungguh luar biasa. Mungkin secara kasat mata tidak kelihatan. Mungkin di dalam bayangan orang-orang pada waktu itu sebuah kerajaan itu kan tampak di depan mata. Ada seorang raja yang memerintah, ada rakyatnya, ada pemerintahannya. Namun bagaimana Yesus mengumpamakan, dia seumpama biji sesawi. Benda yang kecil, yang mungkin kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, begitu kecilnya biji sesawi itu. Hampir-hampir mungkin tidak kelihatan mata gitu ya. Namun
kita boleh melihat bagaimana ketika dia ditaburkan di tanah yang cocok, di tanah yang subur, dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang begitu besar. Mungkin banyak orang mempunyai prasangka yang buruk terhadap Injil dan berkata tentang Kristus, dapatkah orang ini menyelamatkan kita? Mungkinkah ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik? Bagaimana kita boleh melihat Tuhan Yesus menghilangkan prasangka-prasangka dan meyakinkan mereka memang pada permulaan kerajaan itu tampak kecil. Pada akhirnya ia akan menjadi sebuah yang begitu besar. Sehingga banyak orang datang. Dikatakan di dalam Daniel pasal 4 ayat ke-21 hal itu. Banyak orang datang dengan sayapnya dan terbang seperti awan untuk bersarang di cabang-cabangnya dengan lebih aman dan lebih nyaman daripada cabang-cabang pohon Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Kerajaan Allah memang mungkin dimulai dari hal yang kecil, ya. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, sebuah kelompok kecil, tetapi Injil itu terus diberitakan dan diberitakan. Dikatakan Yesus pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia berpindah-pindah tempat untuk menyampaikan tentang kerajaan Allah itu. Secara kasat mata tidak kelihatan, namun membawa dampak yang begitu besar nantinya. Dia diumpamakan Bapak Ibu Saudara seperti, ya, dia bekerja seperti ragi. Dikatakan bagaimana ketika seseorang, ya, membuat sebuah adonan kue tepung terigu yang begitu banyak. Dikatakan di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini 3 sukat. Kalau kita melihat di dalam kamus Alkitab, 1 sukat itu kurang lebih dikatakan 12 liter. 3 sukat itu sekitar 36 liter. Banyaknya tepung. Segitu banyak tepungnya, hanya sedikit ragi yang diberikan. Tidak kelihatan saudara ketika ragi itu dicampurkan di dalam tepung itu. Tetapi coba lihat hasilnya setelah ditunggu beberapa saat, tepung itu mengembang, ya. Dan bisa dibuat berbagai macam kue. Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran bagaimana ketika Injil itu disampaikan, Injil itu diberitakan. Seperti ragi yang bisa mengkhamirkan seluruhnya, yang bisa mempengaruhi seluruhnya. Mungkin tidak dalam waktu yang instan gitu ya, dia bekerjanya. Membutuhkan proses, membutuhkan ketekunan, membutuhkan ketelatenan. Tetapi menghasilkan sesuatu yang besar. Ajaran Kristus itu akan tersebar ke seluruh dunia. Dan umat manusia itu bisa mendengarkannya. Mungkin itu melebihi sebuah apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan.
Ketika orang mendengar tentang Injil Kerajaan Allah, itu bisa mengubahkan setiap manusia. Dan mereka menjadi milik Allah. Keharuman Kristus itu nyata di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan kita sebuah gambaran bagaimana biji sesawi, kerajaan Allah yang tampak di luar gitu ya Bapak Ibu Saudara, dia akan bertumbuh dan menjadi besar. Dan ragi itu pengaruh kerajaan Allah dari dalam. Biji sesawi itu akan tumbuh dan menjadi pohon yang besar. Demikian juga ragi yang dicampurkan di dalam tepung, maka menghasilkan adonan yang luar biasa banyaknya. Ketika kerajaan Allah itu diberitakan, ada orang yang menerima, bahkan juga mungkin ada orang yang menolaknya, bukan? Namun, dampak dari Injil itu akan luar biasa, karena itu adalah pekerjaan Allah di dalam dan melalui hidup kita. Jangan menjadi sombong, saudara, ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia itu dan membagikan bagi mereka yang belum pernah mendengar kabar sukacita itu. Kerajaan Allah sekalipun dimulai dari yang kecil dan tidak kelihatan, namun membawa pengaruh yang begitu besar. Orang yang mengikut Yesus semakin besar jumlahnya dan terus menyebar. Kehadiran kuasa Allah di antara umatnya semakin meluas saat Roh Kudus itu bekerja, menarik orang ke dalam pemeliharaannya yang menyelamatkan. Kita gereja Tuhan tidak dipanggil untuk menyandang pedang atau berkuasa, melainkan untuk melayani Dia dengan setia. Karena di dalam Dialah setiap orang akan mendapatkan peristirahatan yang tenang. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang menawarkan kelegaan bagi mereka yang percaya kepadanya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa berita sukacita itu boleh kita alami dan tidak berhenti pada diri kita. Kita juga boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Di dalam kasih kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kepedulian kita. Hidup kita boleh membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup kita boleh membawa pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita dimampukan untuk melakukan itu karena kemurahan Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah yang membawa dampak, yang membawa pengaruh bagi banyak orang. Setelah itu dikatakan di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan. Ya. Dia meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ada orang yang bertanya kepadanya, apa hanya sedikit yang akan diselamatkan?
Mungkin dia merasa bahwa teguran Yesus kepada Israel berarti bahwa keselamatan itu tidak didapat secara otomatis atau berdasarkan silsilah seperti anggapan orang-orang. Orang-orang Yahudi mengira bahwa umat Israel yang beriman dan akan menerima berkat Tuhan dan kesetiaan dianggap sebagai pemberian bagi sebagian besar orang yang lahir di Israel. Jawaban Yesus ini memperjelas pendapat orang ini benar. Yesus mendesak para pendengarnya, setiap orang yang mendengar berjuanglah untuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah berarti berusaha sekuat tenaga untuk memasukinya. Di dalam istilah lain digunakan, Yesus menggunakan kata pintu yang sempit, ya. Mereka yang gagal melalui pintu tersebut meskipun sangat menginginkannya tidak akan berhasil. Saat pintu itu tertutup, maka terlambat sudah. Tidak ada sebuah kesempatan lagi ketika pintu itu ditutup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kesempatan bagi setiap orang ketika mereka mendengar tentang Injil Kerajaan Allah. Hanya selama kita hidup di dalam dunia ini, jangan kita mengeraskan hati. Tetapi dikatakan selama kita hidup, di situ ada kesempatan untuk bertobat. Nanti setelah mati sudah tidak ada saatnya lagi tidak ada waktu untuk lagi bertobat. Yang ada adalah kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang jamuan makan, ya. Ketika orang-orang percaya berkumpul untuk merayakan keselamatan, tidak ada lagi kesempatan bagi mereka yang terlambat, bagi mereka yang tidak bertobat. Disitulah Tuhan Yesus katakan, "Aku tidak mengenal kamu." Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak tahu dari mana asal mereka dan mereka tidak akan diperbolehkan masuk. Yang diperbolehkan masuk adalah mereka yang mengikuti jalan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun ya, orang itu berusaha seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ketika ya, tuan rumah itu sudah menutup pintu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan, "Aku tidak mengenal kamu."
Mungkin mereka berkata bahwa mereka pernah bersama-sama dengan Yesus, makan bersama dengannya, mendengarkannya. Di dalam ayat yang ke-26 disampaikan hal demikian. Kami bersama-sama dengan engkau, kami mendengarkan engkau mengajar di kota kami, di jalan-jalan di kota kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab dengan tegas. Ia tidak mengenal mereka dan akan menyuruh mereka pergi sebagai orang jahat. Mungkin orang-orang ini berpikir bahwa mereka setiap hari bisa bertemu dengan Yesus, bisa melihat Yesus mengajar, mendengar. Hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Bersama mendengar gitu. Mereka mendengar, mereka memiliki telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi kita boleh melihat bagaimana mereka tidak memiliki sebuah respon. Di dalam hati mereka yang sudah keras, tidak memberi respon terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada hati yang mau percaya kepada Yesus. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Di dalam firman Tuhan yang kita bahas, dikatakan akan terjadi ratapan dan gertak gigi. Rasa sakit. Karena apa? Karena mereka sudah melewatkan momen, melewatkan kesempatan itu. Secara lahiriah dikatakan mereka adalah keturunan Israel, orang-orang Yahudi. Tetapi mereka tidak merespon. Yang paling menyakitkan adalah ketika mereka melihat bapa orang-orang beriman. Ada Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi. Tetapi tidak bisa duduk semeja perjamuan dengan mereka. Dikatakan banyak orang akan datang dari seluruh penjuru dunia berpesta bersama mereka. Namun beberapa orang memiliki kesempatan terbesar itu, akan kehilangan berkat itu. Ada kesempatan, namun tidak dipergunakan kesempatan itu, sehingga mereka kehilangan berkat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menyiratkan perubahan dari kehidupan orang-orang di Israel dengan bangsa-bangsa lain, sehingga yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Bagi mereka, secara lahiriah mereka adalah keturunan daripada Israel. Seharusnya mereka yang membuka hati terlebih dahulu. Namun ketika Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa lainlah yang terlebih dahulu mendengar, membuka hati, meresponinya dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini
kita boleh melihat bagaimana orang-orang Israel itu telah sekian lama menantikan akan Mesias. Dan Yesus berbicara kepada mereka, orang-orang Yahudi keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena mereka merasa dekat dengan janji Allah, tetapi melewatkannya. Bukan karena keturunan Abraham, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Yesus menekankan untuk masuk melalui jalan yang sempit itu. Memang melalui jalan yang sempit itu tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh komitmen. Tetapi mereka tidak melakukannya. Setiap orang harus mengambil komitmen di dalam hidupnya. Bukan karena lahir dari keluarga Kristen, ya sudah otomatis saya jadi orang Kristen. Orang tua saya Kristen, ya sudah otomatis saya jadi orang Kristen. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ketika Injil Kerajaan Allah itu diberitakan, disampaikan, dan kita mendengarnya, maka setiap orang harus mengambil keputusan untuk percaya dan mengenal Dia secara pribadi. Bukan ikut-ikutan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nunut istilah lainnya gitu. Kalau orang dunia mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Melewati pintu yang sempit itu butuh perjuangan dan terbuka bagi setiap orang. Masih ada kesempatan. Pintu anugerah itu masih terbuka untuk setiap kita. Kemurahan Allah itu masih terbuka bagi setiap kita. Sebuah pujian lama yang terus kita nyanyikan, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pintu anugerah itu masih terbuka bagi setiap kita, kabar sukacita itu kita sudah dengar. Jangan kita mengeraskan hati. Tetapi kita merelakan hati kita untuk menerima akan kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Melewati jalan yang sempit. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika lagu sekolah minggu di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar dikatakan menuju kepada kebinasaan, tetapi yang sempit menuju kepada kehidupan yang penuh kemuliaan. Jalan yang sempit butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh ketaatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ya, ketika di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini dikatakan
bahwa sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Sudah disampaikan kepada kita gambaran orang-orang Israel yang begitu dekat, ya, secara garis keturunan. Mereka adalah keturunan Abraham, tetapi mereka tidak membuka hati untuk menerima Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam bagian terakhir kebenaran firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35, bagaimana dikatakan ketika Tuhan Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, maka dikatakan pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, ya, pergilah tinggalkan tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana dikatakan orang-orang Farisi memperingatkan Yesus bahwa Herodes hendak membunuh dia. Herodes mencari dia untuk membunuhnya. Ini merupakan sebuah bukti yang penting bahwa Yesus ini sedang diawasi oleh pemerintah pada waktu itu. Mungkin ini juga jalan bagi orang-orang Farisi untuk menyingkirkan Yesus tanpa harus terlibat langsung, ya, tanpa terlibat secara langsung dan dipersalahkan. Ini merupakan sebuah ancaman daripada Herodes untuk membunuh Yesus, ya. Dan dapat menghilangkan gangguan di dalam panggilan pertobatan yang diserukan Yesus. Apabila ketika Yesus mendengar dan dia pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Itulah sebuah hal yang mereka pikirkan supaya apa? Supaya orang-orang itu tidak mendengar tentang kabar keselamatan. Mereka terus-menerus menentang Yesus. Padahal Bapak Ibu Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang begitu benci terhadap Yesus, terhadap ajarannya. Tetapi seakan-akan mereka kayak sok perhatian, sok peduli terhadap keselamatan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita tahu bahwa sifat mereka itu sebenarnya ingin Yesus itu mati. Yesus menjawab mereka dan dengan mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan tugasnya. Dia harus menyelesaikan sampai pada akhirnya. Nanti ketika kita melihat di bagian selanjutnya bagaimana Yesus menyelesaikannya sampai dia mati di atas kayu salib. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Jadi mereka akan menyampaikan, ya, kepada serigala itu. Di dalam bagian ini sampai dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai.
Yesus menggambarkan Herodes adalah serigala yang begitu jahat, yang begitu licik, ya, membinasakan. Yesus katakan, ia akan terus, ya, terus bekerja, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan ia harus menyelesaikan tugasnya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Di dalam perjalanannya dikatakan bahwa seorang nabi tidak boleh mati di luar Yerusalem. Seorang nabi akan mati di Yerusalem. Dia tahu bahwa Yesus harus menggenapkan seluruh rencana Allah bagi dirinya, rencana Bapa bagi dirinya. Sampai nantinya dia akan mati. Kematian itu tidak terhindarkan. Dan justru kematian itu adalah titik sentral daripada pelayanan Yesus. Pernyataan Yesus tentang dirinya sebagai nabi mempertegas peranannya sebagai orang yang menyatakan kehendak Allah. Sebagaimana Allah di dalam momen transfigurasi memerintahkan para murid, dengarkanlah dia. Kini Yesus sendiri menyatakan hal serupa di dalam misinya kepada bangsa Israel. Dengan menolak Yesus, sesungguhnya mereka menolak panggilan Allah yang dinyatakan melalui diri Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus, ya, mengeluh luapan emosi dan derita diungkapkan di dalam deklarasinya kepada kota itu. Yesus menderita karena menyadari bahwa posisi khusus Yerusalem sebagai perwakilan bangsa Israel sangat kontras dengan respon mereka, yaitu membunuh dan merajam para nabi. Yesus berbicara seperti halnya nabi yang menjelaskan betapa ia rindu mengumpulkan dan melindungi Yerusalem seperti induk ayam kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah gambaran yang begitu lembut. Dia menginginkan, ya, Yerusalem itu mengumpulkan mereka, melindungi mereka. Ketika kita melihat gambaran induk ayam, ketika ada bahaya, induk ayam itu akan mengumpulkan anak-anaknya yang tercerai-berai, yang berlarian, dikumpulkan di bawah kepak sayapnya untuk melindungi mereka, untuk memberikan mereka kenyamanan, untuk memberikan mereka keamanan, untuk memberikan mereka keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun dikatakan anak-anak ayam itu tidak ingin tinggal di dalam sarang. Mereka menolak, mereka keluar gitu ya. Mereka berjalan semaunya sendiri. Mereka tidak merespon
akan kemurahan yang disampaikan bagi mereka. Maka kita boleh melihat bagaimana orang-orang Israel itu akan mengalami pengasingan. Dikatakan rumah mereka akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Gambaran rumah yang ditinggalkan dan sunyi tersebut mengingatkan kita dengan zaman pembuangan yang menyakitkan. 70 tahun mereka dibuang. Betapa menderitanya, betapa susahnya, betapa tersiksanya mereka. Jauh-jauh daripada Tuhan. Tuhan meninggalkan mereka. Karena perbuatan mereka sendiri. Karena kedegilan hati mereka. Karena kekerasan hati mereka. Mereka yang akan ditinggalkan sampai mayoritas rakyat Israel mengakui keselamatan dari orang yang datang atas nama Tuhan. Kalau kita melihat ayat paralelnya bagian ini ada di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-26. Dalam Mazmur ini orang-orang yang ada di bait suci mengakui sang raja dan para pengiringnya saat mereka memasuki bait suci. Sampai Yesus mendapatkan sambutan seperti itu. Bangsa ini berada di dalam bahaya. Mereka harus mengaku Yesus sebagai pribadi yang diumumkan oleh Yohanes Pembaptis. Bagaimana dikatakan oleh Yohanes, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu sudah diberitakan bagi mereka, itu sudah disampaikan bagi mereka. Sampai dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pengharapan. Ada sebuah pengharapan. Jika bangsa Israel itu bertobat, jika mereka memberikan dirinya untuk dibentuk diubahkan oleh Tuhan, Tuhan akan menerima mereka kembali di bawah naungan sayap-Nya. Keselamatan itu dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah janji Tuhan bagi umat-Nya yang mau bertobat, yang mau membuka hati, yang mau merelakan hatinya untuk diubahkan oleh Tuhan. Di dalam bagian kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita boleh diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya percaya, bukan hanya mendengar, sebatas mendengar, tetapi tidak membawa pengaruh, membawa dampak perubahan di dalam kehidupan kita. Kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus, hendaknya kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya membawa dampak bagi orang lain yang ada di sekitar kita.
pola pikir kita, tingkah laku kita, ucapan kita. Orang lain melihat Kristus yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Masih ada kesempatan, masih ada waktu bagi kita. Tuhan masih membuka tangannya untuk menerima kita, orang yang berdosa, ketika kita mau kembali kepadanya. Biarlah setiap kita boleh hidup di dalam ketaatan. Bersyukur Tuhan memberikan kita kasih karunia. Bersyukur Tuhan menerima kita apa adanya. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Masih ada kesempatan untuk menerima Dia. Dan kita boleh hidup di dalam ketaatan firman-Nya. Firman Tuhan yang menerangi jalan-jalan kita. Firman Tuhan yang boleh menuntun kita. Firman Tuhan yang boleh mengoreksi dan memperbaharui hidup kita. Supaya setiap kita boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami orang yang begitu lemah dan terbatas. Kami membutuhkan kemurahan Tuhan, menolong kami, memampukan kami, supaya kehidupan kami Tuhan benar-benar boleh mengalami sebuah perubahan yang lebih baik dari sehari ke sehari. Karena Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, yang memperbaharui kehidupan kami dan yang menuntun jalan-jalan kami. Firman-Mu Tuhan yang boleh mengoreksi dan memperbaharui hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.